saya Alifa Jeda Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan papan FPB dan KPK. Nah, sebelumnya FPB merupakan faktorisasi persekutuan terbesar, di mana ketika ada dua atau beberapa angka yang akan kita hitung FPB-nya, maka kita bagi masing-masing angka tersebut akan habis jika dibagi berapa saja. Nah, angka yang membagi habis angka-angka tadi itu namanya faktor. Dalam FPB itu kita cari faktor dari kedua atau ke beberapa angka tersebut yang memiliki faktor angka yang sama. Nah, dicarilah, kan banyak tuh yang samanya biasanya. Dicarilah angka yang paling terbesarnya atau faktor yang paling terbesarnya. Kemudian ada KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Yang mana kalau tadi FPB kan angka yang habis membagi. Kalau KPK itu sama kasusnya, ada beberapa angka, namun kita menghitungnya dengan cara mengalihkan angka yang akan dicari KPK-nya tersebut. Jadi angka-angka tersebut dikalikan sampai tak terhingga, namun kita cari kelipatan yang sama yang dimiliki oleh kedua angka. Nah, kita cari kelipatan yang paling terkecilnya dari kelipatan-kelipatan yang dimiliki sama oleh angka-angka yang akan dicari KPK-nya tersebut. Semoga sampai sini dapat dimengerti. Sekarang kita lanjut ke tata cara penggunaan papan FPB dan KPK. Di sini terdiri dari dua kolom dengan berbeda warna, merah dan biru. Di sini kita tujuannya akan menuliskan angka yang akan dicari FPB atau KPK-nya. Di sini kita hanya menggunakan dua angka dulu ya. Kemudian di sini ada bilangan dari 1 sampai 30. Nah, kemudian di sini ada kata FPB dan KPK. Jadi nanti ditentukan ya mau mencari FPB atau KPK nih. Nah, tulis di sebelah sininya. Nah, setelah itu kan tadi secara segi papannya sudah dijelaskan ya bagian-bagiannya. Kemudian ada dua wadah berisi tempelan kertas. Kertas atau kertas yang sudah diberi double tip. Kertas ini memiliki dua warna ya, merah dan biru. Nah, tujuannya ini setelah kita memasukkan dua angka yang akan dicari FPB atau KPK-nya, kita mencari faktor atau kelipatannya dengan menempelkan warna ini pada angka-angka yang ada di tabel ini. Ya, kita praktekkan saja langsung ya. Pertama-tama, misalnya kita akan mencari FPB dari 9 dan 12. 9 dan 12. Nah, di sini 9 kan terletak di kolom yang berwarna biru, sedangkan 12 di kolom yang berwarna merah. Pertama, kita selesaikan dulu yang 9. 9 ini bisa habis dibagi berapa saja ya? Kan tadi kita sudah belajar ya, FPB itu faktor atau angka yang membagi habis. Kita hitung 9 ini bisa dibagi angka berapa saja? Yang pertama 1. Maka kita tempelkan warna biru di angka 1. Kemudian, apakah 2 bisa membagi habis 9? Tidak ya. Maka kita langsung ke angka berikutnya. Angka-angka selanjutnya tidak akan bisa membagi habis 9. Maka kita langsung ke angka 9-nya itu sendiri. Angka 9 merupakan faktor dari 9. Selesai yang berwarna biru, selanjutnya kita selesaikan untuk mencari faktor angka 12. Angka 12 kan ada di kolom yang berwarna merah, jadi tempelannya juga berwarna merah. Nah, pertama 12 bisa dibagi habis dengan 1. Maka kita tempelkan 1 merah ini di angka 1. Kemudian 12 juga bisa dibagi habis dengan angka 2. 12 bagi 2 kan 6, berarti 2 adalah faktor dari 12. Kemudian 3 juga faktor angka 12. 4 juga. Ternyata faktor 12 ini banyak ya. Kemudian angka berapa lagi ya? Angka 6. Apakah faktor dari 12? Coba kita hitung. 12 jika dibagi 6 sama dengan 2. Berarti angka 6 tersebut bisa membagi habis 12. Maka angka 6 adalah faktor dari 12. Kita beri warna merah juga. Nah, angka-angka berikutnya ini
bukan faktor dari 12 karena tidak bisa membagi habis 12. Maka kita langsung ke angka 12-nya itu sendiri. Nah, selesai ya. Di sini kita menemukan faktor dari angka 9 dan angka 12. Yang mana angka 9 tadi berwarna biru, angka 12 berwarna merah. Kita lihat ya. Faktor dari 9, 1, 3, dan 9. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita lihat ya, kolom angka mana ya yang memiliki angka biru dan merah? Yang pertama ada 1, kemudian 3. Nah, selanjutnya merahnya hanya sendiri, birunya juga sendiri. Jadi yang memiliki dua warna hanya angka 1 dan 3. Tadi FPB kan persekutuan terbesar. Jadi kita mencari dari faktor angka 9 dan 12 yang sama ini, kita cari yang terbesarnya. Yang terbesarnya adalah 3. Maka FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Kita tulis di sebelah sini. Tadi kita telah mencari faktor persekutuan terbesar dari 9 dan 12, yaitu kita menemukan hasilnya adalah 3. Sekarang kita mencari KPK dari 9 dan 6. 9 dan 6. 9 dan 6. Nah, tadi kan kalau FPB angka yang membagi habis. Sekarang KPK itu kelipatan, berarti dikalikan lagi ya. 9 kali 2 dulu ya. 9 kali 2 berapa? 18. Maka 18-nya diberi tempelan warna biru. Kemudian 9 juga bisa sama dengan 27. 27. Sebenarnya 9 masih bisa menghasilkan angka lain, namun kita di sini hanya memiliki angka hanya sampai 30 ya. Jadi kita lanjut ke angka 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian 6 dikali 3, 18. Kemudian 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, 6 dikali dengan 5 sama dengan 30. Tadi kan kita telah mempelajari bahwasannya KPK itu kelipatan yang terkecil, tapi kita di sini kumpulkan dulu kelipatan-kelipatan yang dimiliki 9 dan 6 ya. Pertama, 9. 9 memiliki kelipatan berapa saja? Yaitu 18 dan 27. Nah, selanjutnya angka 6 itu kelipatannya adalah 12, 18, 24, dan 30. Kita lihat lagi seperti yang tadi FPB ya, yang memiliki dua warna yang mana saja. Tapi sepertinya di sini kita langsung bisa tahu karena hanya satu kotak yang memiliki dua warna, yaitu angka 18. Nah, maka hasilnya adalah 18. Berbeda jika misalnya kita menemukan dua kotak yang memiliki warna biru, maka kalau KPK yang dicari apa? Yang terkecilnya. Nanti misalnya hasil KPK-nya ada beberapa angka. Kita akan menentukan satu angka saja gitu. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cantika Yulia Subhanti dari kelas 5A jurusan PGMI dengan NIM 1212090028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang pertama ada pengertian faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Selanjutnya, ada cara mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Cara mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar ada berbagai macam cara. Yang pertama, dengan cara menggunakan pohon faktor. Apa sih pohon faktor itu? Pohon faktor adalah salah satu cara untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan.
Untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dengan pohon faktor adalah dengan mengambil faktor prima yang sama dari dua bilangan, kemudian diambil pangkat yang paling kecil. Berikut contoh soalnya. Tentukan FPB dari 18 dan 12. Untuk faktor prima yang berada di sebelah kiri, berarti faktor prima yang mampu membagi kedua bilangan. Sedangkan yang berada di sebelah kanan merupakan sisa dari faktor prima yang bisa dibagi keduanya. Jadi, faktorisasi dari 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Dan faktorisasi dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Dari pohon faktor tersebut dapat diketahui bahwa FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 12 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, cara mencari FPB dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan tabel. Mencari FPB dengan tabel saat ini menjadi cara menyelesaikan faktor persekutuan terbesar atau FPB termudah dan tercepat, karena FPB bisa diselesaikan hanya dengan satu kali proses saja. Caranya sangat mudah. Cukup membuat tabel dengan 3 kolom. Kolom yang pertama berisi bilangan prima pembagi. Kolom kedua dan kolom ketiga berisi bilangan yang dicari. Kita ambil contoh, tentukan FPB dari 20 dan 30. Dari penyelesaian tabel FPB atau faktor persekutuan terbesar tersebut dapat langsung diketahui dengan sekali proses. Untuk faktor prima yang berada dalam lingkaran sebelah kiri, berarti faktor prima yang mampu membagi kedua bilangan. Sedangkan yang berada di lingkaran bawah merupakan sisa dari faktor prima yang bisa dibagi keduanya. FPB atau faktor persekutuan terbesar hanya diambil bilangan prima yang mampu membagi kedua bilangan yang dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sebelumnya, Ibu izin memperkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Erwin Nur Ajiza. Di video kali ini kita akan belajar pembelajaran matematika. Pembelajaran kita hari ini yaitu materi tentang KPK. Siapa di sini yang udah tahu apa itu KPK? Pasti belum pada tahu ya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video selanjutnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai KPK. Apa itu KPK? KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut. Nah, dalam menentukan KPK ada berbagai cara ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, cari kelipatan dari masing-masing bilangan. Yang kedua, cari kelipatan persekutuan. Dan yang ketiga, pilih kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ya beberapa contoh di video kali ini. Soal yang pertama, carilah KPK dari 8 dan 12. Nah, anak-anak, untuk mencari KPK dari 8 dan 12, langkah yang pertama yaitu carilah kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita akan memulai mencari kelipatan dari angka 8 terlebih dahulu. Ingat ya anak-anak, kelipatan bilangan itu dimulai dari bilangan itu sendiri. Yang pertama, 8 ditambah 8 itu 16. Ditambah 8 lagi jadi 24, ditambah 8 lagi jadi 32,
ditambah 8 lagi jadi 40, ditambah 8 jadi 48, ditambah 8 jadi 56, dan titik-titik atau seterusnya. Selanjutnya, kita akan mencari kelipatan dari 12. Yang pertama, 12 ditambah 12 jadi 24, ditambah 12 jadi 36, ditambah 12 jadi 48, ditambah 12 jadi 60, ditambah 12 jadi 72, dan seterusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, mencari kelipatan persekutuan. Nah, kita lihat ya anak-anak, di kelipatan 8 dan 12, itu ada angka 24, di kelipatan 12 angka 24, ada juga angka 48, dan di kelipatan 12 juga ada 48. Nah, kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 yaitu 24 dan 48, dan seterusnya. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu carilah kelipatan persekutuan terkecil. Coba kita lihat, dari kelipatan persekutuan 8 dan 12 itu ada 24 dan 48. 24 ini merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12 yaitu 24. Selanjutnya yaitu carilah KPK dari 3, 4, dan 6. Langkah yang pertama itu sama ya. Langkah pertamanya yaitu mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita mulai dari angka 3, yaitu kelipatan 3. Yang pertama 3 ditambah 3 jadi 6, ditambah 3 jadi 9, ditambah 3 jadi 12, ditambah 3 jadi 15, ditambah 3 jadi 18, ditambah 3 21, ditambah 3 24, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari kelipatan dari 4. Yang pertama yaitu 4 ditambah 4 jadi 8, ditambah 4 jadi 12, ditambah 4 jadi 16, ditambah 4 jadi 20, ditambah 4 jadi 24, ditambah 4 jadi 28, ditambah 4 jadi 32, dan seterusnya. Selanjutnya mencari kelipatan dari angka 6. Yang pertama 6 ditambah 6 jadi 12, ditambah 6 lagi jadi 18, ditambah 6 jadi 24, ditambah 6 jadi 30, ditambah 6 jadi 36, ditambah 6 jadi 24, ditambah 6 jadi 48, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari kelipatan persekutuan dari 3 bilangan tadi, yaitu 3, 4, dan 6 ya. Coba kita perhatikan angka dari kelipatan 3, 4, dan 6 itu ada angka 12. Di kelipatan 4 dan 6 juga ada angka 12. Selanjutnya ada angka 24, ada kelipatan 4 dan 6 juga angka 24. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3, 4, dan 6 yaitu 12 dan 24. Seterusnya. Selanjutnya itu kelipatan persekutuan terkecil. Coba kita lihat ya. Di kelipatan persekutuan 3, 4, dan 6 itu ada angka 12 dan 24. Yang terkecil yang mana? Yaitu angka 12. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya yaitu 12. Nah, itu tadi beberapa contoh dari soal KPK. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya belajar matematikanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa juga bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.